Eh, itu kan itu kan ajarannya Yesus. Nah, sekarang yang terjadi, orang Islam kan banyak sekali menggunakan nama Allah, berteriak Allahu Akbar dan segala macam untuk melakukan kekerasan. Kan itu bukan ajarannya Yesus. Berarti kan yang menggunakan Yesus, yang seharusnya yang sekarang dihardik waktu zaman Yesus itu, enyahlah kalian pengguna yang menggunakan nama Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai nabi, menggunakan nama Yesus untuk membenarkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik, yang tidak Yesus ajarkan. Nah, itu kira-kira bagaimana itu, Bang Zulma? Iya, baik. Jadi seibarat Anda bermimpi ingin sampai di seberang lautan, sedangkan Anda nyeberangi sungai aja tak sanggup. Jadi gini, saudara, kalau berbicara mengenai Yesus Nabi, memang tumpah ruah dalil dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus itu Nabi. Justru ini yang kita sedang bahas nih. Ketika Yesus itu ternyata Nabi, Yohanes 14 nomor 19, Yohanes 4 nomor 2, Yohanes 4 nomor 42 dan seterusnya. Yesus itu memang disebut Nabi oleh orang sesamanya. Bahkan dirinya sendiri menyebut itu, bahwa Nabi tidak dihormati di mana dia berasal. Nah, kemudian saudara, ketika Anda mengatakan kami yang dihardi, mau sampai kapan coba saudara memperbodoh diri dengan mengatakan orang Islam dihardi oleh Yesus? Orang Islam tidak ada memanggil Yesus Tuhan, tidak ada mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Sekarang yang bermukjizat pakai nama Yesus itu Kristen. Tapi pertanyaannya, Yesus yang mana? Karena Yesus anak Maria justru mengatakan aku tidak mengenal kalian. Berarti tergenapi apa yang terjadi, bahwa akan datang penyesat dengan memakai namaku Yesus Kristus. Dan inilah yang sedang kalian gunakan. Penyesat yang bernama Yesus Kristus inilah yang kalian pakai namanya. Sehingga Yesus yang asli tidak mengenal kalian. Coba nih, sederhananya nih, kita buat kemudian sederhananya. Orang Kristen mengobati orang sakit, yang mereka panggil siapa? Yesus, dalam nama Yesus. Orang Kristen mengusir setan, nama siapa yang mereka panggil? Dalam nama Yesus. Apa mungkin kalau Yesus yang adalah manusia biasa, yang diberi kekuatan sebagai mukjizat kepadanya, adalah Tuhan dalam konsep agama Kristen? Ketika Kristen mengatakan, wahai Tuhan Yesus, sembuhkanlah orang ini dari penyakitnya, dalam namamu aku sembuhkan orang ini, aku jamah dia sehingga dia sembuh. Kalau konsep Anda betul, berarti Yesus yang adalah anak Maria itu berarti Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti dia maha melihat. Kalau dia maha melihat, tentu dia maha mendengar. Kalau dia maha melihat, berarti dia mengenal kalian. Sayangnya yang melihat alam goib, yang melihat dari alam goib kepada alam manusia, itu adalah iblis. Yesus tidak. Kenapa Yesus tidak melihat alam manusia sekarang ini? Karena Yesus adalah manusia yang diberi kekuatan mujizat oleh Tuhannya. Sedangkan iblis, dia berkuasa atas dunia ini. Sehingga ketika Anda memanggil nama Yesus, yang melihat bukan Yesus anak Maria, tapi si penyesat yang adalah si Bilisis yang Anda panggil. Karena kenapa? Yesus terkaget ketika di hari kemudian nanti Anda akan menyeru ke dia. Dan Anda akan mengatakan, loh, bukannya tadinya kami memanggil namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu. Apa kata Yesus yang tidak maha melihat ini, yang tidak maha mengetahui? Oh maaf, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pungut kejahatan. Muncul pertanyaan, lalu Yesus mana yang kalian pakai selama ini mengusir setan? Yesus mana yang bermukjizat di tengah-tengah kalian? Kayak Rusuli Lubis. Yesus mana yang dia panggil itu? Yesus apa yang datang kepadanya untuk mengobati orang? Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal. Lalu Yesus yang mana? Hanya ada dua kandidat. Yesus anak Maria atau iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Itu Bang. Iya Bang. Pertanyaan saya kan jelas tadi. Yesus bilang, enyahlah kalian, hai pembuat kejahatan. Yang menggunakan nama Yesus untuk berbuat kejahatan saat ini itu siapa? Itu kan Kristen kan? Polemik, Kristen Bang. Polemik yang,
Hanya Kristen yang pakai nama Yesus menyembuhkan mengusir orang setan. sakit, menyembuhkan orang sakit, Iya, hanya mengusir Kristen. setan dengan nama Yesus. Setan kan itu pembuat kejahatan, dan dia wajar kalau diusir dengan nama Yesus. Nah, Orang-orang yang siapa berbuat yang jahat, di sini kan yang berbuat jahat. Hai kamu siapa yang memakai nama Yesus, Bang? Islam Iya. atau Kristen? yang saat ini kan Islam juga memakai nama Yesus untuk membenarkan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu berbicara tentang siapa? Tentang Muhammad. Padahal kan, Kalau yang kalau berbuat kami, Bang, kejahatan Nabi Isa, Bang, bukan atas Yesus, nama Bang. Yesus, yang berbuat jahat atas nama Tuhan, yang berbuat jahat atas nama Allah, itu kan yang saat ini bahkan terang-terangan kita lihat itu kan umat Islam berteriak kejahatan Allah. apa yang dilakukan umat Islam, Bang? Menjajah 350 tahun gitu. Bagaimana? Kejahatan apa yang dilakukan umat Islam di Nusantara ini? Menjajah, membunuh 350 tahun gitu ya. Kita tidak bicara konteks Nusantara, kita bicara penyelamatan Loh, lalu bicara manusia tentang di apa nih? dunia, bukan konteks Konteks Nusantara. apa ini, Bang? Nusantara kan ada kepentingan yang lain di situ, ya kan? Adakah kejahatan Keselamatan seluruh yang lebih umat jahat? manusia, ya kan? Sabar, Bang. Saya Adakah belum- kejahatan dia Adakah kejahatan di atas muka bumi ini selain mengganti pencipta langit dan bumi dengan nama Yesus? Adakah, Bang? Adakah kejahatan di atas muka bumi ini selain dari agama yang menggantikan pencipta langit dan bumi dengan sosok yang bernama Yesus Kristus? Adakah kejahatan di luar daripada itu yang lebih parah? Yang paling jahat yang memberi nama apa pencipta langit dan bumi ini, kita manusia memberikan dia nama, itu kan lebih jahat. Dalam Iya, pencipta Kristen, langit dan bumi, kami tidak pencipta langit dan bumi itu tetap saja pencipta langit dan bumi, tidak pernah berubah menjadi manusia. Pertanyaan saya, adakah kejahatan di atas muka bumi ini yang berupaya menggantikan pencipta langit dan bumi dengan seonggok bayi yang lahir di dalam palungan? Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu, Abang? ada. Kejahatan apa Ada. itu? Kejahatan Yang apa lebih itu, Bang? jahat adalah manusia yang menamai pencipta itu, ya kan? Menamai dengan manusia. Atau Sekelompok satu orang manusia yang menamai pencipta langit dan bumi dengan nama Yesus gitu. bukan nama Lalu- Yesus. lalu siapa, itu, Bang? Sabar Bang Suma, sabar Bang Suma. Kita tiktokan Nama aja, Yesus santai itu- aja, jangan emosi, nama santai, Yesus santai. Itu, Yeah. nama Yesus itu kan dikasih Dikasih kepada Allah manusia mengutus. atau kepada Tuhan? Nama itu diberikan kepada anak manusia atau kepada Tuhan? diberikan kepada manusia, sosok manusianya Yesus. Manusia. Nah, manusia. Lalu kenapa manusia ini kemudian diangkat derajatnya menjadi Tuhan? Kenapa, Bang? Adakah kejahatan Karena- yang lebih tinggi daripada itu? Yang ada di dalam sosok Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Dia adalah ini yang firman. saya pertanyakan ini yang saya pertanyakan. Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu menganggap bahwa dalam diri oknum yang bernama Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu, Bang? Ada yang lebih Apa itu? jahat. Apa itu, Bang? Memberikan nama kepada Sang Pencipta. Lah, ini Ya kan? lebih parah lagi nih. Ini lebih parah kalau cuma Tidak, nama. yang lebih jahat. Allah itu kan di Kristen itu bilang mengenal Tuhan atau Allah itu sebagai aku adalah aku. Tidak ada nama di situ. Tapi umat Aku Islam adalah memberikan aku gelar ini. kepada Sang Pencipta itu dengan Oke, sebutan Allah. oke. Aku Berarti yang lebih adalah jahat di aku sini ini. apa? Abang, Kalau abang. Yesus, sabar Abang. Bang Juma. Sabar Iya, Bang Juma. silakan. Kalau Yesus, Silakan. Yesus itu kan apa? Itu kan yang kasih itu Allah melalui malaikat Jibril, malaikat Gabriel. Oke, baik. Iya kan? Oke. Terus Iya. Anda mengatakan bahwa aku adalah aku. Nah, sekarang pertanyaan saya, aku adalah aku ini wujudnya seperti apa, Bang?
tidak bisa kita Tidak bisa. jangkau dari pikiran Kalau manusia. Allah, Kita kan kalau manusia. Allah Subhanahu wa taala wujudnya Enggak. seperti apa, Bang? Itu kan iman Anda, Pak. Berarti nggak bisa juga kan, sama kan? Nggak bisa. Karena sama-sama memang bukan makhluk. Nah, kalau aku Tapi adalah aku jahatnya, menjadi tapi anak bayi itu jahatnya. bagaimana, Bang? Abangku. Tapi Kalau jahatnya, aku Bang Jumat, adalah aku, jahatnya. Abang, Jahatnya orang itu kalau Anda memberikan mengatakan, nama kalau kepada Anda dia, mengatakan, memberikan saudara, kepada Sang Pencipta itu. Saudara, Wah, lebih tinggi saudara, manusianya kalau- dong, ya kan? nah sekarang para mana, aku Iya, adalah aku kami sebut dengan yang maha kuasa dan laik maha suci, daripada aku adalah aku menjadi bayi. Para mana itu, Bang? Bang, aku adalah aku yang mereka sebut aniho. Ya, katanya aniho. Kata siapa teman kalian itu? Kami menyebutnya dengan kami menyebutnya dengan lebih Subhanahu parah, wa taala yang memberi yang nama maha suci manusia lagi maha mengangkat tinggi. dirinya untuk Nah, melebihi Allah. lebih parah supaya mana diberikan nama. dengan aku Iya kan? adalah aku diimani menjadi bayi, Bang. Parah mana itu, Bang? Begini, Bang Juma, kalau Ye. saya punya Iya. barang Punya apa, atau Bang? apa begitu, saya berikan nama, wajar. Iya kan, cuman segala nama kami menyebutnya maha suci maha tinggi. Apa yang salah? Apa yang salah dengan itu? Tapi kami tidak mensifati dia seperti anak terus kalau bayi, Allah itu makhluk apa? terkutuk, Kalau ditombak, Allah- ditampar, diludahin, ditonjok, Allah itu digantung. apa, Kami enggak menuduh dia seperti itu. Kami hanya menyebutkan dia adalah Subhanahu wa taala. Hakikatnya maha suci lagi maha tinggi, yang maha suci, maha tinggi, maha perkasa, maha bijaksana dan Kalau seterusnya. Yesus yang kami kami hanya sembah menggelarinya mau dengan betul sifat-sifat betul mulia. betul. Kalau Anda bukan Itu memberikan menggelarinya sifat gambaran mulia, kepada manusia abangku. bahwa kalau Saudara, Anda tidak menggelarinya dengan sebutan yang mulia. Anda mengatakan dia adalah makhluk terkutuk yang mati digantung di tiang salib. Betul? Betul, Bang? ya, Para mana itu, Bang? Memanggil Tuhan dengan sebutan maha suci dibandingkan Tuhan nuzul ke bumi menjadi makhluk terkutuk. Ya, Itu ya. para mana, Abang? Para mana? halo Bang Juma. Terdiam. Jadi saudara, Waalaikumsalam. Pada kesimpulannya, pagannya sebuah agama itu Ya, halo. kita lihat dari pesan-pesan yang muncul dalam kitab tersebut. Yesus mengatakan, jangan kamu percaya jikalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Di waktu apa itu? Coba pertanyaannya diulang, Bang Juma. Di Matius 24 nomor 23-24. Jadi Ya. apabila ada orang mengaku melihat Ya. ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Iya, karena Mesias di dalam karena Mesias di dalam bilik dan di padang gurun. Yang di dalam Iya. bilik dan di padang gurun kan batu hitam atau Ka'bah itu. Ka'bah itu bukan bilik, Bang. Yang disebut bilik itu tempat tinggal. Bang, bilik itu tempat tinggal. Penjara tempat Paulus itu menerima surat itu tempat tinggal atau bukan, Bang? Di mana? Di Hong Kong, Bang, di Hong Kong. Bilik kan seperti sebuah kotak. Di situ Astaga. bahasa Yunaninya, Bang, temeong, Bang. Bahasa Yunaninya temeong. Artinya apa temeong itu dalam bahasa Yunani? Apa itu? Kamar rahasia, Bang. Penjara kamar rahasia enggak, Bang? Ya, kamar rahasia. Nah, bagus. Siapa yang Enggak mengaku rahasia, bertemu Bang. dengan Kristus di dalam kamar rahasia, Bang? Yang Paulus. itu bukan Yang kamar rahasia itu.
Oh, jadi kamar rahasia penjara itu bukan kamar rahasia, Bang. kamar rahasia. Semua atau orang bebas itu, masuk ke situ, Bang, ya. Ya bukan. Bukan. Oh, jadi Kita kamar bisa penjara menyapa itu dari bukan rahasia, itu kamar umum. ke sana. Siapapun bisa masuk ke sana sesuai pesanan gitu. Bebas dan- Bayar dan 300.000 buka. satu malam gitu, Bang, ya. Lalu kalau bukan Paulus yang bertemu dengan Yesus, ada jam dengan Kristus di bertutupnya padang gurun, terbuka lalu untuk siapa, umum. abangku? Bang, Enggak, Bang. begini, kalau bilik kan satu ruangan yang tertutup yang tidak boleh sembarang orang masuk, ya nah, kan? coba Anda Berarti yang tidak sembarang orang masuk itu apa? Coba Anda Penjara bisa- buktikan di mana penjara Nabi bisa Muhammad. siapa saja masuk, tetapi Sekarang bilik Anda ada di buktikan. Mekah itu tidak boleh sembarang Sekarang- orang masuk. Wah, bisa perang Sekarang Anda buktikan kapan Nabi Muhammad menerima wahyu ketemu Kristus di dalam Ka'bah. Coba. Kasih dalilnya, Bang. Di mana Nabi Muhammad bertemu Kristus di dalam Ka'bah? Dalil. Entah itu hadis, entah itu Al-Quran. Ada, Bang? Wah, itu kan di Al-Quran. Saya tidak paham Al-Quran. Coba. Oh, berarti coba Bang nggak Suma yang ada. kasih tahu Berarti nggak kapan ada. Berarti nggak ada. Nah, ketemu sekarang Yesus. ada nggak Paulus menulis surat di dalam bilik rahasia ya, berupa penjara? Ada nggak, Bang? Itu bukan bilik rahasia. Lalu, oke, kita tinggalkan bilik. Karena Anda masih malu-malu mengakui. Kalau yang bertemu di padang gurun, Nabi Muhammad pernah nggak bertemu dengan Kristus di padang gurun, Bang? Pernah nggak? Kalau pernah, dalilnya mana dong? Tapi kalau Paulus ketemu dengan Kristus di padang gurun, ada nggak, Bang? Kalau begini. Iya, begini. Ada yang namanya jin korin, ya kan? Oh, jin korin. Apa? Ya, jin korin. Kalau Apa itu saya- jin korin, Bang? Saya salah, Iya. tolong koreksi. Jadi Iya. jin itu dia akan bersama-sama dengan manusia kalau waktu lahir. Ini saya nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ada jin Iya. yang bersama-sama dengan manusia waktu dia lahir sampai mati. Oh, Jin kalau yang iblis, sama. kalau iblis yang ada datang di kepada dalam tubuh Yesus, Paulus yang itu bilang, apa "Tunduk namanya, kepada abangku?" saya sedikit saja, saya akan kasih kamu dunia, saya akan kasih kamu Abangku. harta, kamu Abangku, kelaparan, kalau kamu di dalam tubuh ada. Paulus itu itu- yang kamu sama. bicara sendiri abangnya. Udah mulai gila ya, Bang? Kalau yang ada di dalam tubuh jin korin itu yang ada waktu bersama-sama ketemu dengan Yesus itu, ya toh? Abang, Terus bilang, Yesus, abang. kalau kamu tunduk sama saya akan Abang. kasih kamu segala sesuatu. Pokoknya Ya. saya akan kasih, ya kan? Mulai Anda mencari pelampung, tapi yang Anda pegang cuma hanyut. Halo. Abangku, 2 Korintus 12 nomor 7. Enggak apa-apa, saya bisa berenang. Iya. 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus mengaku di dalam tubuhnya ada iblis. Itu siapa, Bang? Iblis itu ngapain di dalam tubuh Paulus itu, ngapain, Bang? Bang. Halo. Iya, halo juga. Hah? Abang masih di Hong Kong? Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Ya. Kristus di padang gurun, Bang? Siapa? Siapa yang pernah mengaku bertemu Kristus di padang gurun, Bang? Bang Napi, saya bantu jawab. Paulus gitu. Paulus paman gitu. Paulus. Susah kali. Nah, jadi yang pagan itu siapa sekarang? Yang diusir Yesus itu Ya. siapa? Yang diusir Yesus karena dia Suaranya bermukjizat hilang. pakai nama Yesus itu siapa, Bang? Bang, yang memanggil nama Yesus, bermukjizat pakai nama di mana Yesus, Kisah mengusir Rasul? setan pakai nama Yesus, itu siapa, Bang? Itu aja dulu, akui dulu itu. Yang memanggil nama Yesus dalam bermukjizat itu siapa, Bang? Islam atau Kristen, abangku? Bang, jawab. Terus terang, Bang, jangan malu. Ini di las malah meleleh ini. Repot ini.
Jangan sombong kepada kebenaran, Abang. Iya, iya. Silakan bang. Oke, lanjut Bang Zuma. Iya. Oh, Yang memanggil Yesus Tuhan itu Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Nah, kenapa Yesus asli tidak mengenal Kristen kalau begitu? Kalau kan tadi sudah itu Bang. Iya, Kalau pertanyaan saya, dilanjutkan, kenapa Yesus kejahatan tidak atas mengenal nama- Kristen? Begini, yang membuat kejahatan atas nama Yesus atau kita sebut sebagai Yesus Kristus atau Tuhannya orang Kristen yang membuat kejahatan atas nama Allah, itu yang dibilang enyahlah kalian untuk tidak mengenal dia. Mama. Sama seperti Yesus yang kami tahu, yang sejarahnya mengatakan bahwa dia lahir di kandang domba. Terus umat Islam bilang, tidak, dia lahir di bawah pohon kurma. Dia bilang, Abangku, dalilnya bukan mengatakan barang siapa yang mengaku bertemu aku di bawah pohon kurma. Dia mengatakan barang siapa yang mengaku bertemu aku di padang gurun. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Bang? Nabi Muhammad atau Paulus? di situ bukan maksudnya begitu. Oh, jadi maksudnya di pohon kurma di situ. Maksudnya pohon kurma dibahas di situ, Bang. Enggak, padang gurun atau pohon kurma nih? Mana yang betul? Kan tadi maksudnya saya fakta sejarahnya, toh. Lo kok fakta Orang sejarah? Kristen. Orang Dalil. Kristen. Dalil, Abang, dalil. Yesus berpesan kepada Bani Israel, apabila ada orang mengatakan ada Mesias di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, Bang? Paulus atau Nabi Muhammad? Paulus kan ketemu Yesus di dekat kota, bukan di padang gurun. Dia menuju ke Damsik, Bang. Damsik itu, jalan menuju ke Damsik itu padang gurun. Bukan, tidak. Kenapa padang gurun ada belukar? Mati nih ya. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Jalan ke Damsik itu adalah padang gurun. Satu raja-raja. Iya. Kita bicara Paulus. Paulus itu perjanjian baru. Itu Iya, makanya saya katakan Damsik masuk itu ke padang gurun. Damsik Masehi, itu tahun padang Masehi. gurun. Kalau orang aja itu ribuan tahun sebelum Masehi, Bang. Bang, Damsik itu padang gurun. Tertulis dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, Paulus menuju ke Damsik, berarti padang gurun. Yesus berpesan, apabila ada orang berkata sinyalnya nih. ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan Suaranya kamu Bang Smut. percaya. Udah. Nah, siapa yang bertemu dengan Kristus ketika menuju ke Damsik, Bang, padang gurun? Siapa, Bang? Paulus tak jawab. Napi jawab. Atau dikerenin dikit bang, Mr. Paul gitu bang. Ya, betul. Atau Tante Paul. Terserahlah. Tapi kan bukan serahlah. Yang di padang gurun, yang dalam bilik. Ya, kan? Iya, yang di padang gurun dulu. Jangan beratkan Yang di Anda, padang Nabi gurun. Muhammad. Tapi kan Nabi bukan di dalam Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Kristus, Bang. Jangan bikin saya emosi, Bang. Saya udah nyantir loh ini. Saya paling emosi kalau ada orang bodoh yang bahlul, sombong, dan pembohong. Anda mau mengais-ngais ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Kristus di dalam bilik, di padang gurun. Sedangkan di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 9, nomor 3,
Paulus menuju ke Damsyik, bertemu dengan Kristus. Begini Bang Zuma. Yeah. Yesus adalah Tuhan. Kata siapa? Kata saya tadi barusan. Berarti betul lah nubuat Petrus bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Berarti Kristen ini betul menggenapi angkatan jahat, karena yang disalib itu dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah bagi angkatan jahat. Begitu Bang. Yang di padang gurun, yang di dalam bilik, jangan disebut Tuhan. Karena itu bukan Tuhan, itu setan itu. Kan begitu. Bagus. Oke, sepakat kita. Sepakat kita bahwa yang ditemui di dalam bilik dan di padang gurun itu setan. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Sekarang sepakat. Oke, sekarang kita bahas padang gurun dulu ya. Oke. Yang di padang gurun, di dalam bilik. Iya, di padang gurun dan di dalam bilik. Kita bahas dulu itu. Iya, kita bahas dulu. Anda kan sudah sepakat bahwa yang ada di padang gurun dan di bilik itu adalah setan. Kita sepakat. Nah, sekarang kita uji nih. Siapa yang pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun? Anda dulu. Tolong tunjukkan di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Kristus di padang gurun. Silakan. Ingat ya, Anda sepakat bahwa yang di padang gurun itu setan. Silakan tunjukkan ke saya dalilnya. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan kabur. Kabur. Oke, saya jawab. Aduh. Lama. Dompala. Ini setannya yang muncul. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik." Disebut padang gurun itu Damsyik. Paulus mengaku menuju ke Damsyik, padang gurun, bertemu dengan Kristus. Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat yang bertemu dengan iblis di padang gurun yang bergelar Kristus." Siapa yang pernah bertemu dengan Kristus atau iblis di padang gurun? Paulus. Siapa pengikutnya Paulus? Aliteng. Jadi terbukti Kristus palsu yang kalian sembah itu adalah sibilisis menurut orang yang kabur tadi, telanjang. Begitu Gumasa. Kau aja ngomong, lanjut terus. Bentar dulu gue masa. Jarjur, Kristen Muslim, jarjur. Ada juga emosinya orang ini. Aku pikir orang gila itu enggak emosi. Emosi juga ternyata walaupun Jadi gila. satu-satunya manusia yang ditetapkan menjadi Tuhan. Suara saya jelas nih. Jarjur Kristen ya, silakan jarjur. Diam dulu Satu-satunya gue masa. manusia yang ditetapkan menjadi Tuhan. Bunda holele otak. Ya silakan Bang Jarjur. Apa yang mau dijelaskan? Silakan. Suara saya jelas ya? Ya. Enggak, Bang. merdu. Oke. Perkenalkan, saya Kristen. Iya. Kemudian sebelum saya mau berdiskusi sama Bang Suma yang fenomenal ini, mohon untuk tidak mengancam saya ya Bang Suma ya. Soalnya beberapa videonya Bang Suma itu kok kayak mengancam gitu. Ngancam gimana Bang? Oh jangan framing, Oten. Saya justru yang diancam ini, dilaporkan polisi kok jadi Anda yang terancam. Ini Kristen kayak apa ya? Kalau muncul kayak gini kayak seorang laki-laki kekar tapi menggunakan gincu, pakai konde, lalu pakai baju daster tinggi. Itulah kalian, sok cantik. Padahal pelakunya kalian. Nah itulah. Giliran ada yang ketabok, ketahuan curi ayam, maling ayam, kalian muncul. "Selamat siang Tante, perkenalkan nama saya Sari." Dihantam kepalanya pakai pentungan. "Jujur, namamu siapa?" "Sari Tante."
Kamu nanti digebukin sama warga di sini loh. Jujur, namamu siapa? Dihantam sama anak muda. Buk. Sari atau bukan? Ngaku nggak? Sari. Nah, lama-lama dihantam, ditampar. Ketuak. Nama lengkapmu siapa? Sari Puding. Nah itulah kalian, sok cantik. Jangan ngancam-ngancam saya ya. Lo yang ngancam, kau yang laporin saya ke polisi lo, domla. Lapor ke polisi nggak malu. Diajarin kebenaran malah lapor polisi. Lu pikir polisi itu mau membabi buta? Asal lapor nangkap? Enggak dong. Polisi kita itu sangat profesional. Fokus. Sangat profesional. Polisi kita, I love you, polisi Indonesia, Masya Allah. Berkali-kali saya mengajak kerjamu. Apa pula kau satu-satunya manusia yang dilantik menjadi Tuhan? Baca, Anak mana durhaka. ayatnya itu harus kau tahu. Itu yang harus kau tahu. Yang harus kau tanya, mana ayatnya? Yesus Mana ayatnya? satu-satunya manusia dari surga yang ditetapkan sebagai Tuhan dan Kristus. Ayatnya mana? 1 Oke. Korintus 8 nomor 6. Udah. Ya, Kisah para Rasul 5 ayat 30 dan 31. ya baca. Lucu ini, lucu ini. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang ditinggikan Allah sendiri dengan tangannya menjadi Bangga Tuhan Tuhan jadi atau gantung. pemimpin dan Kristus atau juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi Yesus Kamu dapat informasi satu-satunya dari mana manusia itu? yang diangkat menjadi Tuhan atau pemimpin atau Kristus atau juru selamat. Jadi hanya Yesus yang ditetapkan sebagai pemimpin dan juru selamat atau Tuhan dan Iya, Kristus iya, ya. iya. Ya, jadi Tuhan artinya pemimpin, Kristus artinya juru selamat. Jadi hanya Iya. Iya. Kenapa kau teriak-teriak kah? Nggak bisa ngomong pelan-pelan kah? Kampret. Kau naik lagi Iya, Napi. iya, Silakan iya. Napi. Kau diam dulu, nggak ada otak kau gemasak. Biar Napi. Lanjut Napi. Nggak bisa menjawab. Silakan. udah jelas ya. Yang- Surah Rasul 5 30 sampai 31. Coba biar Oke. mungkin si Gumasak kayaknya mungkin. Kenapa Lanjut yang Gumasak? tadi ya. Oh, silakan Napi. Masih Mirus Yang di padang gurun dan di dalam bilik itu bukan Tuhan. Tapi setan. Ya, setan. Nah, sekarang siapa yang menemui Kristus di padang gurun? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Iya, itu Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Ah, thank you. Tapi Dar. bukan Dar. di dalam Anda bilik. sedang- Bukan di Dar. dalam bilik, Bang Zuma. Anda sudah mengakui. Bukan di yang dalam tidak bilik. bersaksi dengan tentang Yesus. Anda sudah Kristus mengakui Nabi kok. palsu. Yang menuju ke Damsyik itu siapa? Paulus kan? Tapi bukan di dalam bilik. Nah, sekarang di dalam bilik ini apa? Maksudnya bilik ini dalam bahasa Yunaninya apa? Begini Bang Zuma. Begini, Rumah hitam, rumah hitam. Dan di dalam bilik. Itu aja. Bilik Gue masak. Kalau kau mau jual obat sana di lapangan. Jual obat di bilik itu maksudnya rumah hitam. Kalau bahasa Yunaninya, Bang, itu temeon. Temeon itu artinya kamar pribadi. Sekarang kamar sel itu kamar pribadi atau bukan, Bang? Bukan. Bang. Jadi itu kamar umum. Kamar umum itu, kalau kamar sel itu kamar umum. Iya. Itu siapa saja yang berbuat salah kan pasti dimasukkan ke sana. Itu kamar pribadi miliknya orang yang bersalah, masuk di situ, bukan kamar umum itu. Paulus menulis surat di dalam penjara, kamar rahasia, dan suratnya diakuinya diterima dari Kristus. Tapi kan Berarti Tidak. dia bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. tidak ada penjara yang dibuat di padang gurun.
Loh, padang gurun. Paulus ketika ke Damsik, padang gurun. Ketika dia kemudian dipenjara di Roma, itu dalam temeong, di dalam kamar rahasia. Dan di situ dia menulis 3 buku. 3 bukunya dituliskan dalam penjara Paulus itu. Dan dia mengakui tulisannya itu diilhami dari Yesus Kristus. Yesus menubuatkan tuh, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia, di dalam padang gurun, jangan ente percaya. Nah, itu data, Bung. Sekarang Anda sakit hati dengan data itu. Anda mencoba mau remis. Kalau begitu saya bantu. Tolong tunjukkan di mana nabiku pernah bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus itu. Di mana nabiku pernah bertemu? Di Gua Di mana? Hira, di Gua Hira, di Gua Hira. Dalil. Dalil, silakan dalil. Begini Bang Zuma. Gua Hira, Ya. karena Gua Hira itu di padang gurun. Di Gua Hira itu yang datang Roh Kudus, bukan Kristus. Beda, Cak Ayu. Jangan gila permanen. Jangan gila ngajak-ngajak gila. Anda aja. Begini. Ya, Begini, apalagi Gua Hira. Di dalam kekristenan itu kita percaya Yesus itu sepanjang masa pengajaran sepanjang masa nenek lu kiper. Di dalam kitabmu, sabar. Sebabnya Yesus Tunggu dulu. Yesus bilang Tunggu begini dulu. Bang Zuma. Yesus Tunggu bilang, dulu, tunggu saudara. Saya bacakan dalil kepada saudara. Diam. Saya bacakan dalil supaya Anda bisa menilai kebohongan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 40 dan 41, dengarkan. Semua dengar, yang Islam juga dengar. Yesus itu telah dibangkitkan Tuhan pada hari yang ketiga, dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri. 1. Jadi Tuhan membangkitkan yang namanya Yesus itu, dan dia menampakkan diri. Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa. Ingat, Yesus tidak menampakkan diri kepada seluruh bangsa, tetapi hanya kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Pertanyaan saya, kalau yang diceritakan ini adalah Yesus anak Maria, pertanyaannya, pernahkah kemudian Paulus makan minum bersama dengan Yesus? Jawab. Pernahkah Paulus ini ditemukan makan minum bersama dengan Paulus? Jawab. Tidak pernah. Tidak pernah kan? Nah, lalu Kristus Yesus mana yang ditemui Paulus ini? Ayo. Yesus mana yang ditemui Paulus? Ayo. Mulai sadar dia. Ayo saudara, ayo gunakan akalmu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ayo dong, 2000 tahun. 2000 tahun lamanya Kristen menyembah Kristus palsu. 2000 tahun loh. Dan saatnya orang-orang yang masih bisa selamat, ayo berpikir dengan jernih. Berpikir. Kalau Yesus mengatakan ada Kristus palsu, dan Yesus ternyata tidak mengenal orang yang memanggil namanya, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, berarti yang kalian panggil selama ini bernubuat mengusir setan di gereja, itu bukan Yesus asli. Mantra senggote. Ayolah saudara, saya sayang sama kalian. Sayang saya sama kalian. Kasihan kalian itu kalau harus di neraka kekal hanya gara-gara ego, hanya gara-gara suka makan babi, hanya gara-gara suka pelihara kulub, hanya karena suka menyanyi hari Minggu. Sayang kalian tuh hanya gara-gara sepele kayak begitu kalian kekal di neraka. Sayang lu, sayang.
Sayang Halo, Bang kawan, Suma. sayang kali. Begini Bang Suma, oke. Bertobatlah. Nah, saya bisa bicara sebentar. Iya, nangis pun boleh, jangankan bicara nangis saja boleh. Ya, Fajar sebentar gantian Fajar ya. Nanti tunggu Pak Napi selesai dulu. Kekristenan, pemikiran pemahaman saya tentang kekristenan ya. Jadi seperti Jadi yang enggak bukan lagi tentang Yesus ini, tentang kekristenan kita bahas. tentang Yesus, Ya, Yesus. kalau tentang Yesus jangan kekristenan dong. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. yang kami Yesus tahu, Yesus hanya mengajarkan kepada Bani Israel, jangan percaya kepada Kristus palsu yang datang di padang gurun, dan ternyata itu Paulus. begini. Hmm. Kalau Yesus disebut Kristus, Kristus itu apa, Bang Zuma? Menurut Orang yang diurapi, saudara. orang yang diurapi, raja, Iya, pemimpin. iya, orang yang diurapi. Nggak usah kau tambah bingung nanti kamu. Tuhan. Kau tambah lagi Tuhan. Alamak, sejak kapan Tuhan diurapi, digosok pakai minyak gosok? Mama. Nggak usah kau berat-beratkan dirimu lebih kali. Kamu menyembah setan yang berkuasa itu aja. Di dunia ini, Bung, ada penguasa namanya iblis, dan itu Tuhanmu. Jadi kami tahu kalian itu penyembah yang kuasa. Yesus diajak, Yesus, ya paman, kalau kau menyembahku, segala kuasa di dunia akan kuberikan kepadamu. Yesus menolaknya. Tapi kalian menyembahnya, kalian kuasa menyembuhkan orang, membuat orang lumpuh berjalan. Itu kalian kuasa. Kenapa? Karena kalian itu adalah hamba atau anak-anak setan, anak-anak Kristus yang datang Begini kepada Bang Paulus. Bang Zuma kan belum Gitu. dengar. Bang Zuma kan belum dengar apa yang saya bilang. Anda belum bicara, saya sudah tahu apa yang Anda akan bilang. Jadi kan Bang Zuma cuma bicara begitu aja. Jadi ya kayak cuma lewat Coba aja. coba apa yang Anda ingin katakan? Silakan. Begini Bang Zuma. Apa itu? Jadi waktu Yesus menolak, mereka bilang, Yesus bilang apa namanya? Tadi Apa itu? Bayar arisan. Oh. yang membuat kejahatan. Nama Yesus itu kan Yesus itu dia universal, dia abadi kekal. Terus? Jadi pengajaran dia itu untuk selamanya. Nah, terus? Jadi untuk kita yang saat ini kalau melihat bahwa Kristus atau Tuhan atau penyelamat itu dia ada di dalam bilik di padang gurun, hati-hati karena itu penyesat, begitu. Saudaraku, saya sudah mendengarkan kamu, ya. Tapi kamu seperti tabung gas kosong yang diisi roh lalu berbicara. Paham itu, saudara? Yesus berpesan kepada muridnya di Bukit Zaitun. Apa kata Iya, coba. Yesus? Ya, muridnya di Bukit Zaitun. Masa muridnya yang ada di Bukit Zaitun masih hidup sampai hari ini? Sakit ente ini. Murid Yesus itu sudah pada bermatian di abad pertama. Yang dimaksud penyesat di sana adalah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus pada zaman itu yang datang kepada murid Yesus. Bukan Itu Yesus. bukan bertemu Bang Zuma, itu bukan bertemu. Yang mengaku Tuhan, tapi dia ada di padang gurun dan di dalam bilik, itu bukan Tuhan, itu penyesat. Lalu orang itu datang mengaku-ngaku di depan murid Yesus. Sekarang pertanyaan saya, murid Yesus masih hidup nggak sampai hari ini? Pengejarannya masih hidup. Muridnya, Cak Ayu, murid. Sudah mati, sudah meninggal. Iya, semua. sudah mati. Nah, sebelum mereka mati, ada nggak orang yang pernah mengatakan bertemu dengan Kristus di gurun? Ada nggak? Tidak. Paulus kapan dia mengaku bertemu dengan Yesus? Waktu perjalanan ke Damsik. Nah, Damsik ini menurut literasi kitabnya Yahudi, apakah bagian daripada padang gurun atau bukan? Tidak tahu. 1 Raja-Raja 19:15. Damsik itu padang gurun. Berarti yang menggenapi nubuatan dan datang kepada murid Yesus angkatan pertama itu siapa?
Jangan kau bawa nabiku di abad ke-7. Tidak ada hubungannya abad ke-7 dengan abad pertama. Masakan nabiku datang di abad pertama, Nabi Muhammad datang ke abad pertama. Murid-murid Yesus, perkenalkan, saya Nabi Muhammad dari abad ke-7 datang kepadamu. Bah, hebat kali nabiku, bah. Gak ada itu, bang. Yang datang kepada murid Yesus adalah Paulus yang bertemu dengan Kristus di padang gurun. Coba Anda lihat bagaimana Paulus itu dibenci sama orang murid Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di semua dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Paulus dituduh sebagai penyakit sampar, penyesat. Orang Yahudi yang menuduh dia. Orang Yahudi mengatakan Paulus itu adalah penyesat orang Yahudi. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kalau orang Yahudi sudah mengatakan Paulus itu adalah penyakit sampar, dia adalah penyesat orang Yahudi, dan sementara kalian menjilat-jilat Paulus, berarti kalian ini adalah penjilat penyesat. Dan kalau Anda mengatakan tidak datang kepada muridnya, itu kan Yahudi. Yahudi kan bukan Kristen. Iya betul, sedangkan Kristen itu adalah pengikut Paulus. Pemimpin kalian saja, Iya. pemimpin kalian yaitu Paulus aja dibilang penyesat, apalagi kalian. Sadarlah kawan. Yang menuju ke Damsik itu Paulus, yang bertemu dengan Kristus menurut pengakuannya adalah Paulus. Yang bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia Paulus. Tergenapi seluruhnya. Jangan kamu percaya sebab beda dia akan konteks datang itu. kepadamu. Sekarang yang datang kepada murid Beda Yesus konteks menganiaya itu. Yesus, muridnya siapa? Paulus. Beda konteks itu. Bukan beda konteks. Tadi saya membacakan Kisah Para Rasul 10 nomor Kan 41. Di padang gurun, begini, Tuhan itu tidak di padang gurun dan di dalam bilik. Siapa bilang Tuhan? Kristus Cahayu. Kristus, bukan Tuhan. Kulempar juga sebab rokok lama-lama ini ya. Tuhan. Tuhan dari saudara, Kan? Yesus Jangan anak emosi Maria Bang kau bilang, Suma. Yesus anak Maria kau sebut Tuhan itu karena kau sudah disesatkan sama Kristus. Bukan disesatkan, memang faktanya dia Tuhan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia Tuhan sedangkan dia manusia? Yang Tuhan itu bagi kamu yang datang kepada kalian. Namanya juga sama. Dia juga bergelar Kristus. Sama-samanya gelarnya. Sama namanya Yesus Kristus sama. Tapi oknumnya berbeda. Yesus anak Maria adalah manusia. Dia seorang nabi untuk Bani Israel. Kristus yang adalah roh yang datang kepada Kristen itu adalah Tuhan kalian. Yang Yesus sebutkan di dalam Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Yesus sendiri yang mengatakan itu, Cak Kangkung. Sadarlah, Bang. Yang berbuat kejahatan kan siapa dulu sekarang? Yang menolak pengajaran Yesus siapa? Guru dah turun dulu, guru dah. Menyangkal penyaliban Yesus siapa? Sebentar, Napi, sebentar. Kena kayaknya akun Bang Suma ya, teman-teman. Ustaz Arif monitor ini kayaknya akun Bang Zuma kena. Kita tunggu dulu Bang Zuma naik. Sembari menunggu Bang Zuma, teman-teman bantu di follow-follow juga akun saya ini ya. Langsung seketika. Ya, akun saya izin bantu di follow-follow. Sembari menunggu Bang Zuma. Bantu follow-follow dan tap layarnya teman-teman. Puluh-puluh. Gampang itu Napi, cara mendeteksi pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus itu bertentangan, kontradiksi. Itulah pengajaran Yesus anak Maria, Mesias asli dengan Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Fakta bukti ya, ajaran Torah dimatikan oleh si Paulus. Sementara Yesus berkata di Matius 5:17 sampai selesai, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu ataupun dari hukum Taurat tidak akan batal, tidak akan lenyap. Barang siapa yang mengajar, barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Ya toh. Tapi apa kata si Paulus di dalam Korintus dan di dalam Galatia? Tidak seorang pun ya, Galatia 2, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu poin besarnya dulu.
Banyak rincian-rinciannya pertentangan antara Paulus dan Yesus, ajaran Yesus anak Maria. Ya, ajaran Paulus dari mana? Ya dari Kristus palsu yang menemui dia, Sibilisis itu bang singkatnya. Silakan. Kalau ada Gurunda request, bantu di up, Iwan. Iya. Berat saya. Ya, sambil nunggu Gurunda, tadi Bang Napi, sepertinya Anda perlu tambah nafas dulu ya, Anda istirahat dulu, segarkan dulu. Silakan Bang Jar, tadi apa yang mau disampaikan? Halo Bang. Saya Kristen ya. Meskipun di foto profil saya itu pakai songko. Yang perlu saya garis bawahi pertama ya. Sebenarnya tadi mau saya sampaikan ke Bang Suma tapi lagi off. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa kita jangan ada ancam-ancaman, karena saya sempat lihat ada beberapa pernyataan Bang Suma itu yang tendensius sekali. Gak usah framing, langsung aja ke tema diskusi kalau mau diskusi. Silakan. Bahwasannya saya Mau ini diskusi atau kau curhat? Kau diskusi atau curhat? Kalau kau curhat, kau curhat depannya nenekmu. Ayo. saya mau curhat, bukan mau curhat, saya mau cerita. Iya, saya mau Kau diskusi. usah cerita. Ya diskusi ya, jangan ngancem-ngancem, jangan. Kalau kita buka-bukaan, aduh. Nah, Iya, diskusi silakan. nggak ada. Jadi gini, pertama yang perlu saya garis bawahi bahwa Muslim itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, oke? Agama yang membawa damai sejahtera, kita sepakat itu ya. Oke, yang berikut penjelasan tentang Yesus, kemudian penjelasan tentang Paulus. Setelah saya lihat dari penjelasan Bang Suma dan teman-teman yang ada di sini, itu hanya mencomot-comot pasal, mencomot-comot ayat tanpa melihat konteksnya. Lalu kemudian melakukan framing bahwasanya ada kontradiksi yang dilakukan oleh Paulus dengan apa yang disampaikan oleh Yesus yang diimani oleh umat Oke, saya Kristen. tanggapi dulu, izin. Anda sudah berani menyimpulkan seperti itu, Anda sudah paham yang dibahasnya? Saya sangat paham karena Sangat itu Alkitab paham. saya. Baik, sangat paham gitu ya. Langsung aja ke Oke. poin, ke pembahasan. Oke. Sambil nunggu Gurunda akunnya ada ya. Oke, baik. Nah, coba di mana? Ketika Yang pertama saya tunjukkan ya. Oh, ini udah kembali. Tadi Gurunda ya. Saya bilang aja lah Gurunda lah biar enak gitu. Tadi Gurunda Bang Suma bilang teman-teman bahwasannya lanjut, ambil alih dulu silakan. Oh, siap. Ya, waktunya laporan kita. Wajib sholat. Silakan di Makassar. Oh iya sholat. Ya, silakan. Oh ya udah. Ya, enggak apa-apa, Anda teruskan. Lanjut Off dulu ya, Bang. sama Ustadz. Silakan. Oh ya oke. Oke. Ini Gurunda udah gabung ya. Ya jadi yang tadi di dalam Kisah Para Rasul